Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku, gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau pada sehat semuanya. Oke anak-anak, siapa aja sih yang hari ini tidak masuk? Coba ayo kita bapak absen dulu nih ya. Siapa aja yang nggak masuk? Coba lihat kanan kirinya anak-anakku. Siapa aja yang nggak masuk? Masuk nggak? Oh siapa yang nggak masuk? Harpin. Kenapa Harpin? Oh sakit. Oh iya, coba nanti bapak cek ya, kan nanya orang tuanya. Siapa lagi? Oh Sakira nggak masuk juga. Jadi nanti bapak tanya ya. Oke, kalau berarti yang nggak masuk berapa orang? 2 orang. Oh ya udah. Sebelum bapak mulai pelajarannya, kayak biasa ya anak-anak. Hari ini adalah pelajaran bapak yang kita akan bahas itu yaitu tentang isim ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas mana? Silahkan dipimpin doanya. Amin. Oke, anak-anak, saatnya bapak jelaskan ya yang udah bapak jelasin kemarin bahasa Arab. Kemarin kan tentang hewan ya kan, sudah kita pelajarin. Dan hari ini adalah bapak akan mengajarkan tentang isim. Apa sih isim? Isim itu adalah kata ganti ya, tapi memakai bahasa Arab. Contohnya itu ada mutarodifat, yaitu man ya kan, itu kata gantinya adalah man. Oke, jadi di sini mutadifatnya itu adalah hadza dan hadhihi. Oke, hadza dan hadhihi. Terus dzalika sama tilka. Oke, dzalika sama tilka. Terus huna, hunaka, ana, nahnu, jami'an, semua. Oke, bapak kasih tau dulu ya, bapak dari awal dulu. Apa sih hadza hadi ini tuh bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, hadza hadi ini tuh adalah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia adalah ini. Ini tuh bahasa Arabnya adalah hadza atau hadihi. Kok bisa sama Pak? Iya, hadza itu kata dekat dan hadi itu kata jauh. Kayak contohnya hadza, ini adalah kunci. Hadza miftahun. Kayak kan hadza miftahun. Hadza itu dekat dan hadi itu jauh ya, yang tadi udah bapak jelaskan. Hadza miftahun, ini adalah kunci, berarti deket. Kalau bapak hadza miftahun, berarti kunci. Ini adalah kunci. Tapi kalau misalkan kuncinya jauh di depan pintu sono, berarti hadhihi miftahun, berarti ini adalah kunci tapi dengan jarak yang jauh. Nah sekarang ikutin bapak dulu. Hadza hadhihi. Oke. Hadza hadhihi. Hadza hadhihi. Hadza hadhihi artinya ini. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita ya bahasa Arab ya, dzalika sama tilka. Oke. Dzalika sama tilka itu apa sih? Bahasa Indonesianya itu adalah itu. Nah, oke. Bahasa Indonesia adalah itu. Nah, jadi dzalika sama tilka itu sama, artinya itu. Nah, bedanya apa Pak? Kayak tadi, kayak hadza-hadhi, kalau dzalika itu dekat, kalau tilka itu jauh. Oke, contohnya tilka mikna satun, itu adalah sapu. Terus tilka mikna satun, itu adalah sapu. Sebenarnya sama aja ya. Dzalika sama tilka tuh sama, cuman bedanya kalau dzalika itu pakainya dekat, tapi kalau tilka itu jauh. Oke. Terus sekarang ikutin bapak. Dzalika tilka. Dzalika tilka. Dzalika tilka. Bahasa Indonesianya itu, pinter. Oke, sekarang yaitu huna dan hunaka. Nah, kalau huna dan hunaka ini beda ya anak-anakku. Huna dan hunaka ini artinya beda. Ya, huna itu artinya di sini dan hunaka itu artinya di
sana. Oke, ikutin Bapak ya. Huna di sini. Huna di sini. Huna di sini. Ya, huna bahasa Indonesianya di sini. Nah, sekarang satu lagi. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Hunaka di sana. Hunaka artinya di sana. Oke. Jadi huna itu di sini dan hunaka adalah di sana. Kayak misalkan makanya nih ngomong bahasa Arab, misalkan Abdul ngomong anta fi aina, kamu di mana? Ana fi huna, saya di sini. Nah, kalau misalkan ana fi hunaka, saya di sana gitu. Oke. Jadi kalau ana itu berarti domirah itu pakai alif ya depannya, kayak misalkan ana uktubu korosatun, kayak ana uktub, bukan ana yaktubu, beda itu. Oke. Tapi kita nggak bahas yang itu, kita bahas yang di kata gantinya dulu. Oke. Terus sama ada tadi kan udah ada hadhihi, terus dalika tilka, huna hunaka. Terus sekarang ana sama anta. Nah, oke. Apa sih ana itu apa? Kalau udah bahasa sama ya apa ana? Iya betul, ana itu adalah saya dan kamu itu adalah anta. Kalau udah tahu semua ya, kalau itu mah ya. Coba ikutin. Ana saya. Ana saya. Ana saya. Oke, terus yang anta. Anta kamu. Anta kamu. Lagi. Anta kamu. Oke, udah. Terus yang terakhir itu ada lagi yang dia. Apa sih bahasa Arabnya dia itu apa ya? Bahasa Arabnya dia itu adalah huwa. Oke, ingat ya. Bahasa Arabnya itu adalah huwa. Oke. Jadi misalkan kayak alif enggak, dia laki-laki, alif ya. Dia laki-laki mencatat ya, atau menulis di buku, berarti huwa yak tubu. Nah, huwa yak tubu fil kirosa, di atas kertas. Oke. Nah, kalau huwa itu pakainya yak tubu, tapi kalau ana itu pakainya aktubu karena saya yang sendiri mengerjakan. Oke. Terus ada nahnu. Apa sih nahnu? Nahnu itu adalah nih kita semua itu adalah nahnu. Nahnu itu bahasa kita, itu bahasa Arabnya adalah nahnu. Oke, ikutin. Nahnu kita. Nahnu kita. Nahnu kita. Oke, ya ingat ya anak-anak, nahnu itu adalah bahasa Arabnya kita. Terus yang terakhir, jami'an. Apa sih bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu adalah semuanya. Jami'an itu keseluruhan, semuanya. Kayak dunia ini punya Tuhan, atau semuanya ini punya kita, berarti jami'an semuanya punya kita. Oke. Kan anak-anak kamu hafalkan dulu ya sekitar 5 menit. Kalau sudah hafal nanti Bapak ada lagu. Oke. Udah hafal semuanya? Udah Pak. Oke, sekarang Bapak punya lagu nih. Ingat, dengar Bapak ya. Hadza hadihi ini, dalika tilka itu, huna di sini, hunaka di sana. Ana artinya saya, anta artinya kamu, huwa dia nahnu kita jami'an semua. Hafal? Ingat? Ayo sekarang bareng-bareng ya. 1, 2, 3, wahid, itsnain, tsalasa. Hadza hadhihi ini, dalika tilka itu, huna di sini, hunaka di sana. Ana artinya saya, anta artinya kamu, huwa dia nahnu kita jami'an semua. Oke, pinter sekali anak-anak bapakku yang cantik-cantik, yang soleh dan soleha. Oke, sebelum Bapak tutup,
Bapak ingatkan kembali pelajaran hari ini ya anak-anak, yang tadi Bapak bahas. Ketika memakai isim hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu perbedaannya itu adalah artinya sama. Perbedaannya cuman kalau pakai hadza dan dzalika itu dekat, dan kalau hadhihi dan tilka itu jauh. Dan kalau yang lainnya itu mutaradifat biasa kayak huna itu di sini, hunaka di sana, huwa dia, terus ana saya dan anta kamu, terus nahnu kita dan jamian semuanya. Oke. Terus Bapak kasih PR ya. Bapak kasih PR 5 aja deh. 5 pakai kata-kata yang tadi. Yang kayak hadza apa, terus zalika apa, tilka apa, kayak gitu ya. Ntar dikumpulin di pertemuan besok. Oke. Udah gitu aja anak-anak ya. Sebelum Bapak akhiri dan Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca hamdalah alhamdulillah. Oke anak-anakku, jangan lupa dibereskan semua tasnya, dimasukin karena pelajaran Bapak adalah pelajaran terakhir. Semangat terus buat anak-anakku ya, jangan lupa nanti PR dikerjain dan pertemuan besok dikumpulkan. Oke, sebelum pulang kita baca doa terlebih dahulu. Oke, mana ketua kelas dipimpin doanya. Oke, udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.